Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan kaum muslimin, juga akhwat ya, yang di luar masjid maupun yang di dalam masjid utamanya, alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran, insyaallah terakhir sampai Ali Imran ayat 62 ya Pak. Terakhir 62 apa 61? Oh, sampai Ain ya? Belum Ain ya? Udah ya Ain ya? Kemarin sampai Ain? Belum. Kayaknya baru sampai 61 terakhir ya? 61 tentang masalah mubahalah ya? Mubahalah. Tentang mubahalah itu 61 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan 62, 63 sampai 64 ya, sampai 64 lewat Ain 1 ya. Kita awali dengan baca Ummul Quran bersama bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Ulang. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, kita langsung ke terjemahannya ya. Sambil menerjemahkan, silakan kalau ada yang tanyakan sekitar masalah bacaan, hukum-hukum tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza, sesungguhnya ini ya, lahwa sungguh dia itu adalah al-qasasul haq, kisah yang hak ya. Kisah apa kemarin Pak? Rencana terjadinya apa? Mubahalah ya antara Rasulullah dan keluarga melawan Nasrani Najran ya. Itu kisah, itu kisah nyata betul ya, ini hak. Wa ma min ilahin, dan tiadalah min ilahin apa? Dari ilahin sesembahan atau Tuhan illallahu, kecuali
Allah ya. Jadi tidak ada dari sesembahan atau ilah itu artinya Tuhan atau sesembahan ya. Illa kecuali Allahu Allah. Jadi semuanya selain Allah itu, kalaupun ada ilah-ilah, itu adalah ilah-ilah yang palsu ya, artinya itu sesembahan yang palsu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu lahwa, sungguh dia Allah adalah Al-Aziz. Apa artinya? Yang maha perkasa ya, aziz perkasa. Kalau ajiz lemah malah ya, ajiz pakai jim, kalau ini pakai z dua-duanya. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Fa'in tawallau, maka jika apa? Tawallau, kalian berpaling, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Al mufsidin itu asal kata fasada, artinya merusak ya, fasid orang yang rusak, mufsidin ya, juga artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Qul, katakan hai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab ya, seruan Allah lewat Rasulullah supaya menyeru kepada ahli kitab, yaitu ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk Nasrani yang ada pada zaman sekarang ini ya, cuman sekarang ya yang menyampaikan kita ya. Kalau dulu langsung Nabi dan para sahabat. Wahai ahli kitab, ta'alau ya, ta'alau, kemari gitu ya. Asal kata ala artinya tinggi ya, a'la sangat tinggi ya. Ta'alau adalah ajakan kepada satu ketinggian, karena ini Allah yang ngajak lewat lisan Rasul. Ila, kepada kalimatin, satu kalimat, sawain yang sama, yaitu kalimat tauhid, kalimat yang memurniakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang harus wajib disembah. Bainana, yang sama di antara kita, di antara kami, wa bainakum ya, di antara kami dan antara kalian, yaitu Allah na'budah ya. Allah ini asalnya an sama la, nunnya dilebur ya, diidgham menjadi Allah ya. Jadi kalaupun ditulis tetap bacanya Allah, bukan anla ya. Kalau ditulis nunnya biasa nyebutnya apa? Idgham bila guna. Nah, kalau ini langsung saja Allah, agar kita na'budah, tidak menyembah. Nah, kitanya nak itu ya. Allah agar tidak na'budah, kita menyembah, illa kecuali Allah, kepada Allah ya. Sini Allahnya dibaca fathah ya, karena sebagai apa? Objek daripada na'budah tadi ya. Jadi dia sebagai yang dikecualikan karena ada ilah sebagai mustasna. Nah, mustasna itu tergantung kebutuhannya. Nah, kebutuhannya sebagai perlunya objek atau maf'ul. Nah, di situ maka dibaca fathah. Illallaha, kecuali Allah atau kepada Allah. Wala nusyrika, dan agar tidak nusyrika, kita mempersekutukan, bihi, dengannya siapa? Allah, syai'an, akan sesuatu pun ya. Sesuatu pun di sini ya sifatnya umum, pakai tanwin ya, nakiroh namanya. Bisa syai'an itu makhluk yang bernyawa, benda mati, ya apa saja. Mau mempersekutukan dengan jin, mau batu, mau malaikat, manusia, nah, semua itu adalah kalau
disembah itu sebagai apa? Sekutu. Wala yattakhidha, dan agar tidak menjadikan ya, asal kata akhoda, kalau ini ittakhoda asalnya ya, akarnya apa namanya, fi'il madinya ittakhoda yattakhidhu. Nah, adapun di sini pakai yattakhidha di fathah karena sebenarnya wa-nya itu depannya ada an juga, wa an la gitu ya, wa an la yattakhidha, karena wawunya atop ke Allah na'budu gitu ya. Makanya bukan yattakhidhu di situ. Wala yattakhidha, agar tidak menjadikan ya, asal kata ittakhoda mengambil, menjadikan, menangkap juga bisa, menawan ya, menyiksa juga bisa. Tapi di sini dimaksud adalah menjadikan ba'duna, sebagian kita, ba'don akan sebagian yang lain ya, maksudnya sama manusia ya, termasuk nabi rasul itu tidak boleh diambil dijadikan sebagai arbaban. Apa arbaban? Ini bentuk jamak pada robban ya, Tuhan, arbaban, Tuhan tuh Tuhan. Jadi tidak boleh. Min dunillah, dari selain Allah. Artinya nabi pun ya nggak boleh jadikan sebagai, nggak boleh dipertuhan. Fa'in tawallau, maka jika berpaling ya, jadi tadi tawallau itu artinya mereka tadi ya, mereka berpaling, sama fa'in tawallau sama yang di atas tadi ya, fa'in tawallau ayat ke-63 itu tadi terjemahnya bukan kamu ya, salah tadi saya. Maka jika mereka berpaling ya, faqulu, maka ucapkanlah ya, katakanlah. Ini bentuk amr, kata qala yaqulu, qul, qula, qulu ya jamaknya. Ucapkanlah oleh kalian semua ya, ini perintah kepada kita berarti ya, orang-orang beriman. Isyhadu ya, persaksikanlah oleh kalian, bi anna, bahwa sungguhnya kami muslimun, sebagai orang-orang muslim maksudnya orang yang sudah pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Allah ya, yang diperintahkan kepada nabi agar menyeru kepada ahli kitab. Sekitar bacaan terjemahan barangkali ditanyakan dari ayat yang ke-62 tadi. Ada enggak? Sekitar enggak ada. Za yang mana? Al-Azizul Hakim. Kalau kita bacanya Al-Ajiz berarti Allah Maha Lemah. Salah luar biasa. Jadi berbalik mananya 180 derajat. Yang punya Maha Perkasa jadi lemah. Jadi salah baca makhraj ya, salah makhraj ya. Zai dibaca C. Ya wajib ya, wajib dipelajari ya, kalau nggak dipelajari itu kalau Zai ya. Jadi memang kadang kita ini sulit untuk membedakan antara za, ja, zo. Kalau masih hidup biasanya agak bisa mudah, tapi begitu dimatikan az, aj, auz. Nah, ya harus beda, nggak boleh sama ya. Za, kalau za itu ujung lidahnya keluar gigi depan, dijepit dikit. Za ya. Za. Kalau zai ya berarti ujung lidahnya ke digusi bagian atas, za ya, agak ke pangkal gusi, bukan pas digusi ya, masuk dikit itu. Nah, j, kalau ja, nah ja aja masih banyak yang mengucap ja itu keluar udara, ja, jadi nggak ada udara keluar. Ja kalau masih ja, nah itu belum ya, jadi namanya hamas kalau keluar udara. Ja, jiji, Jakarta, bukan Jakarta kan Pak, ja itu.
Jadi jim. Nah, zo, kalau zo penuh termasuk huruf isti'la namanya. Jadi adanya di langit-langit atas. Zo, mulut nggak monyong tapi keluar kayak bunyi o. Zo, so, to, zo, ko ya, bukan zo, bukan so. Ya itu kan manyun ya, so, bukan so. Jadi di punggung lidah juga ada di langit-langit atas semua ya. Zo, aus ya, aus bukan aus, bukan ya, aus, zo. Itu. Jadi ya wajib ya belajar makhrijul huruf karena salah sebut makhraj salah arti, bahkan bisa bertentangan 180 derajat tadi ya. Maha perkasa bisa jadi maha lemah ya kan, ajiz. Nah, makanya kalau ajiz itu kayak mukjizat. Nah itu mukjizat artinya melemahkan, itu bener, mukjizat bukan mukjizat ya. Mukjizat artinya melemahkan. Jadi itu pakai jim pertamanya. Al mukjizat, mukjizat. Itu pakai jim sama zai. Artinya melemahkan. Jadi ketika seorang nabi dapat mukjizat, maka musuh pasti kalah, ya kan? Karena dilemahkan oleh mukjizat itu, mukjizat. Itu ya. Ada lagi? Nah, mukjizat ya, mukjizat itu untuk nabi saja gitu ya, nabi dan rasul ya, nabi rasul. Kalau buat kita ya enggak ada, bukan mukjizat. Mukjizat artinya hal yang luar biasa yang dialami oleh seorang nabi dan rasul. Kalau belum jadi nabi juga bukan mukjizat namanya. Kalau belum jadi nabi ya, misalnya Rasulullah pernah waktu berjalan ke Syam mau dagang ke pamannya diikuti oleh awan, itu namanya bukan mukjizat, namanya irhas namanya. Nah kalau wali itu namanya apa? Kalau wali namanya apa? Karomah. Wali juga bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi mukjizat itu artinya entah itu mukjizat, irhas, karomah, itu namanya hal yang luar biasa. Yang didapat bukan lewat sebuah pembelajaran. Jadi bukan karena latihan. Memang Allah ngasih ujuk-ujuk tiba-tiba ya, seperti itu. Nah, kalau orang kayak kita ya bukan karomah, namanya apa? Ma'unah ya, pertolongan. Ya namanya ma'unah juga nggak lewat sebuah pembelajaran. Tiba-tiba kita bisa lari ngejalan mobil kecepatan 60 per kilometer ya. Kira-kira seperti itu kan. Itu kan gara-gara kita dikejar sama anjing. Wah, itu namanya ya ma'unah ya kan. Itu lagi panik, tiba-tiba kita bisa mindahin kulkas dari luar karena kebakaran rumah, dari dalam rumah ke jalan raya. Maunah ya maunah. Kalau hari biasa kan nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah tuh namanya maunah ya. Dan itu kan nggak pernah belajar kan Pak. Kalau belajar berarti kapan aja bisa gotong kulkas gitu kan. Kalau belajar kan kapan aja bisa ada yang gotong gitu kan. Kapan aja. Nah ada hal yang luar biasa tapi lewat sebuah pembelajaran luar biasa juga. Nah itu yang dimiliki oleh orang kafir, orang musyrik, yaitu apa? Sihir. Nah sihir itu luar biasa. Bagaimana tidak, tali temali bisa berubah jadi ular gitu kan. Iya latihan itu mah. Sihir itu latihan. Ada latihannya, ada syarat-syaratnya, ada ya, itu namanya sihir itu. Jadi lewat sebuah pembelajaran, hal yang luar biasa juga itu ya. Jadi kalau untuk kita tadi ya bukan mukjizat ya, maunah ya, pertolongan Allah. Maunah itu pertolongan. Kalau karomah apa? Kemuliaan. Karena kalau wali itu tidak kasih karomah akan dihinakan ya. Akan dihinakan, maka diberi karomah. Karamat itu berarti karomah. Oh, karamat. Ya keramat jadi karomah. Cuman kalau salah kita mengkeramatkan, nah itu. Mengkeramatkan ya. Jadi inna hadzalah wal qasul haq. Jadi kisah tentang rencana mubahalah itu memang itu kisah yang nyata, hampir terjadi. Hanya ketika itu salah satu pemimpin ya daripada Nasrani membatalkan ya, dia berbisik-bisik ya, karena sebenarnya hati kecilnya dia itu meyakini kalau itu Muhammad itu nabi beneran
ya Nabi beneran. Nah, dalam ceritanya dia bilang dalam ceritanya nggak ada istilah orang yang mendoakan Nabi dan keluarga Nabi itu bakal aman, bakal selamat, tapi bakal binasa semuanya, ditumpas sampai ke anak cucunya. Nah, dia nggak mau ngambil resiko gara-gara mubahalah dia nggak punya keturunan, Nasrani habis, ya kan? Itu, hanya dibatalin mubahalah ya, dibatalin. Jadi artinya mubahalah itu kemarin Pak, doa bersama kepada Allah ya, minta kepada Allah agar lawannya itu dijatuhi hukuman ya, atau siksaan gitu ya, siksaan, mintanya kepada Allah. Yang masing-masing kelompok harus membawa keluarganya masing-masing. Sahabat Nabi sudah mengajak putrinya Fatimah, mantunya sahabat Ali ya, termasuk cucu-cucunya ya, Hasan Hussein ya, sebagai taruhannya itu. Jadi itu kisah yang nyata, jadi benar adanya. Wa ma min ilahin illallah, ini termasuk materi ya, isi masalah mubahalahnya ya, di mana mereka mendakwakan bahwa Tuhan itu punya anak. Karena pertanyaan dalam dialognya itu, di mana Nabi diam waktu itu adalah ketika mereka menanyakan, kalau gitu Isa bapaknya siapa gitu kan? Isa bapaknya siapa? Itu. Nah, jadi mereka itu berlogika ya, Isa pasti ada bapaknya, yaitu Allah itu, berarti Isa anak Allah, seperti itu kan. Nah, jadi waktu itu Nabi tidak menjawab. Nah, ini jawabannya adalah diajak mubahalah. Jadi nggak mau debat kusir. Kalau sudah kasih penjelasan mereka masih tetap belum mau paham ya. Nah, tos-tosan sudah sekarang Pak, tos-tosan aja sekarang ya kalau yang berani. Tapi bukan sumpah pocong ya, bukan sumpah pocong itu mubahalah. Jadi wa ma min ilahin illallah. Jadi tidak mungkin Allah itu menjadikan siapapun makhluknya jadi sesembahan yang menandinginya. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah itu lahuwal azizul hakim. Sungguh Allah itu maha perkasa, al-aziz. Kalau Allah itu punya anak Pak, terkesan bahwa Allah itu lemah, sehingga perlu perlu ahli waris, ya kan? Perlu ahli waris yang akan membantu kekuasaannya, kerajaannya. Allah itu al-aziz, nggak perlu bantuan, nggak perlu ahli waris, nggak perlu ahli waris. Kalau masalah mencipta, jangankan Nabi Isa yang ada ibunya, tanpa bahan baku apapun Allah bisa kok kun fayakun ya, tanpa bahan baku, apalagi ini sudah ada ibunya. Seperti hanya siapa Pak? Hawa kan tanpa ibu bisa lahir dari seorang laki-laki ya kan, tiba-tiba dibeset tulang rusuk sebelah kiri Adam jadi Hawa, tanpa proses sebuah kelahiran, gampang. Nah, kalau ini kan jelas ada prosesnya ya Pak. Hamil dulu ya kan, hamil dulu, kemudian sudah waktunya 9 bulan baru melahirkan pun susah payah ya, sampai ngeden ya kan. Maryam sampai kata Allah pegang pohon korma orak ya, sampai keluar jatuh rutop segala macam itu kan. Jadi normal ya kan, artinya seperti manusia atau ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada umumnya, sangat mudah. Bahkan Adam juga bisa tercipta tanpa ibu dan bapak. Jadi Allah itu Al-Aziz, maha perkasa. Jadi tidak perlu ahli waris yang diharapkan untuk melanjutkan kekuasaannya. Al-Hakim lagi maha bijaksana. Ini cara yang bijak seperti tadi, dengan cara mubahalah, yaitu saling bijak seperti itu. Nah, jadi materinya adalah karena perselisihan paham masalah akidah gitu ya. Jangan-jangan Pak asal berselisih masalah warisan mubahalah, masalah partai mubahalah, masalah kursi mubahalah, ya itu terlalu merendahkan istilah mubahalah ya kan. Kayak gitu-gitu mah mestinya selesai dengan cara musyawarah. Nggak perlu pakai mubahalah kalau gitu-gitu ya. Itu. Ini
Karena nggak main-main kan Pak, taruhannya kan nyawa. Bakal binasa itu, ya kan, binasa. Jadi kalau masalah akidah ya itu. Kita bisa mempertaruhkan diri dan keluarga. Kalau masalah akidah, ya kan Nabi mempertaruhkan dirinya dan keluarga. Gitu, seperti itu. Tapi Nabi sudah ya yakin betul di pihak yang benar, gitu ya, yakin betul. Fa'in tawallo, maka jika mereka berpaling, tadi terjemahnya salah ya. Mereka berpaling, tawalla ya, berpaling artinya tidak mau apa? Meyakini, mengimani bahwa Allah itulah satu-satunya sesembahan, melainkan berpaham apa? Trinitas ya, bahwa Allah itu beranak, Allah itu beristri, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, atau mungkin apa? Orang-orang musyrik yang lain yang memahami menyembah Tuhan-Tuhan benda mati ya, entah itu batu, patung dan lain sebagainya ya. Fa innallah, maka sungguh Allah itu alimun, maha mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang merusak. Jadi itu kategorinya orang yang merusak. Kalau orang sudah menyembah selain Allah ya. Yang pertama rusak akidah. Berangkat dari rusaknya akidah akan menjalar pada kerusakan-kerusakan yang lain ya. Karena orang-orang yang akidahnya rusak, mereka juga rata-rata akhlaknya rusak. Karena mereka akan membenarkan sesuatu yang tidak benar, ya, mengatakan baik sesuatu yang salah, ya kan? Seperti apa, Pak? Misalnya menghalalkan narkoba. Gitu. Bagi mereka mungkin minum-minuman keras itu adalah perkara yang baik-baik saja, ya, seperti itu kan? Makan daging babi sah-sah saja, enak-enak saja, padahal itu merusak. Kenapa? Babi itu makanannya binatang buas, ya kan? Di sono di hutan. Kok manusia yang makan? Seperti itu kan? Nah, akhirnya nanti ya, seperti sekarang di mana Pak? Di mana? Di daerah Jawa sana ya. Di Dieng atau mana Pak? Monyet-monyet pada turun ke kampung, ya kan? Turun ke kampung. Dieng kan? Sekarang monyet-monyet turun ke kampung Pak sekarang gitu kan. Karena mungkin babinya sudah diburu, celengnya kan Pak. Akhirnya nggak dapat makan ya. Turun. Jadi sekarang jagung apa kemudian pada turun. Itu. Jadi dari sana ya, dari narkoba yang mereka konsumsi secara menurut mereka baik atau mereka halalkan, akhirnya jadi merusak. Dari narkoba orang jadi mabok, akhirnya dia akan menghalalkan yang lain-lain, termasuk akan berzina, akan membegal, akan membunuh, berangkat dari narkoba. Seperti itu. Merusak. Sebelum dilanjutkan yang tanyakan. Sambungan yang tadi ada lagi syafa'ah itu. Apa? Tadi maunah ya. Ada maunah. Iya, syafa'ah ya. Oh, syafa itu lain. Nah, syafa itu ada pertolongan, pertolongan. Nah, syafa itu ada dua. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang ukhrawi. Kalau di dunia antara sama kita boleh bisa untuk saling memberikan syafa'ah, pertolongan. Orang butuh kita bantu dengan apa butuhnya gitu kan. Itu syafaat. Baik kepada orang yang masih hidup apapun sudah mati. Jadi kita yang masih hidup memberikan syafaat pada orang yang sudah mati dengan memberikan doa, ya kan, mendoakan itu syafaat juga. Jadi, nah kemudian ada nanti syafaat di akhirat. Ya, jadi nanti Allah akan memberikan pada orang-orang tertentu kepada orang tertentu juga. Bahkan di sana nanti bukan orang doang, malaikat juga, gitu ya. Ada malaikat, ada para nabi dan orang tertentu yang bisa memberikan syafaat pada orang-orang tertentu juga yang telah Allah izinkan. Tapi khusus untuk nabi nanti ada syafaatul uzma. Nabi itu diberi keutamaan untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, gitu ya. Ya, hingga disebutkan di sana termasuk yang dapat syafaat bukan orang muslim doang. Karena syafaatul uzma itu adalah diberikan kepada makhluk yang jumlahnya banyak, sangat banyak sekali. Ada kiai yang bilang sejumlah pasir di dunia ini gitu kan, saking banyaknya. Jadi begitu udah hisab Pak, di Yaumul Hisab, di mahsyar kita dihisab nih, kita udah selesai nih. Ya, insya Allah kita kan termasuk yang kalau nggak bigor, yang tidak bigor hisab, yang sariul hisab gitu ya. Yang tanpa hisab paling tidak kita yang cepat hisab. Nah, di sana di mana matahari dekat 1 mil, ya 1 mil Pak. Sehingga kata Nabi ada yang mereka tenggelam dengan peluhnya, keringatnya semata kaki, ada yang selutut,
ada yang sepusat, ada yang setelinga. Nabi nunjuk begini, semulut begini ya gitu. Nah, karena kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena mereka tidak dapat naungan. Ya, karena matahari kan 1 mil. 1 mil itu nggak sampai 2 kilo, ya kan? 1,6 ya kan. Jadi panas luar biasa. Nah, yang dapat naungan kan cuma 7 golongan kan, Pak? Imam yang adil. Terus apa lagi? Orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Kita termasuk yang menggantungkan nggak Pak kita? Kalau imam kita bukan imam, ya kan? Bukan pemimpin dunia, ya kan? Yang kedua apa? Orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Maksudnya apa? Orang yang selalu memikirkan tentang kemakmuran masjid, ya. Kemakmuran termasuk meramaikan dengan sholat berjamaah, dengan taklim, tentang kebersihannya. Jadi bukan dipahami marbot masjid, bukan ya. Ya semuanya ya marbot ya, semua yang hatinya benar-benar gantung, nyantel di masjid, Pak. Kemanapun pergi selalu mikirin masjid. Ya, Pak Yanto dagang di mana? Gang mana sono, Pak? Gang Sinar ya, jauh. Nah, begitu jam 11:30 kepikiran masjid, ada yang ajan enggak gitu kan. Kepikiran ke masjid kan, Pak? Bang siapa? Bang Mul ya, kepikiran itu sudah dibuka belum pintunya gitu. Kepikiran terus kemanapun pergi gitu kan, gantung itu. Oh iya itu. Termasuk kita jamaah yang selalu pengen memakmurkan masjid ya. Kalau udah kepikiran udah gantung di masjid, Pak, pasti rata-rata punya apa? Punya pos masing-masing. Ada yang biasa sebelah sono, biasa belakang imam, ada yang biasa sebelah situ gitu ya. Oh iya. Di zaman Nabi seperti itu, Pak. Sampai ada orang biasanya di ujung sana, ya kan? Begitu sesaat kok nggak ada, kemana nih? Nabi sampai ya kehilangan karena sudah punya kapling di ujung sono. Tiba-tiba kok bukan dia gitu kan? Pak Haryanto kaplingnya belah sono. Pak Haryanto kaplingnya sono gitu kan? Oh iya, masing-masing kan ngapling biasanya kan, Pak? Nah nanti belum tuh ya. Nanti menggantungkan di masjid tadi itu ya. Nah, akhirnya kata sahabat, dia meninggal. Ayo kita takziah. Ya tanya udah kubur sebenarnya. Ternyata begitu Rasul jalan, itu rumahnya jauh banget. Yang kalau dia asar sampai di situ tuh mungkin diperkirakan dia 1 jam sebelum asar sudah jalan. Itu, Pak, jauh banget. Ini, saya menjiplak ceritanya Adi Hidayat ini, Ustaz Hidayat ya. Adi Hidayat. Kenal kan Pak Adi Hidayat? Kenal nggak? Kenal di YouTube ya. Kenal. Ah? Ada ya. Sekarang masih ada. Oh, kajiannya. Nah itu ya. Nah, ternyata tadi jauh, tapi dia sampai sempat punya kapling di pojok paling ujung, coba tuh. Nah kita yang deket-deket kaplingnya di mana, Pak? Di pertigaan sono. Di pengkolan. Dekat masjid padahal ya. Itu pengkolan. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga adalah apa? Sabun asafi, ibadah pemuda yang selalu rajin ibadah lagi masa mudanya, ya kan. Kemudian yang keempat adalah apa? Orang yang saling mencintai karena Allah, baik mau bertemunya maupun berpisahnya. Yang kelima adalah orang yang diajak mesum sama wanita cantik lagi bangsawan, dia tolak karena takut pada Allah. Masuk nggak, Pak? Belum pernah kali ya. Kalau pernah jangan-jangan teruji imannya kan, gitu ya. Ya, kalau benar ada yang ngajak jangan teruji imannya kan. Orang bayar aja bela-belain, ya kan. Apalagi ini gratisan, cantik, bangsawan lagi kan. Tolak ini Allah. Kan takut pada Allah, bukan karena nggak mampu, bukan karena takut sama bini, bukan ya kan. Karena Allah. Nah, yang keenam adalah orang yang apa, Pak? Orang yang sodako dengan tangan kanan, tangan kiri data tahu, saking ikhlasnya. Masuk nggak kita? Insya Allah. Jadi kalau kita masuk berarti kita dapat naungan. Kita nggak akan kepanasan dan nggak akan apa? Tenggelam dengan peluh. Nggak akan kelelep dengan keringat kita. Kalau kita termasuk yang keenam tadi itu ya, kita sodako tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Atau yang ketujuh, yang paling gampang, Pak. Bangun malam, zikir pada Allah sampai meneteskan air mata, ya kan? Di waktu yang sepi, di waktu yang kholi kata Nabi. Jadi zikir di waktu yang sepi sampai meneteskan air mata. Saking takutnya pada
Allah. Nah itu kan. Nah insya Allah kita nggak termasuk yang tenggelam dengan peluh, apalagi kelelep tadi ya, nggak nyampe gitu, insya Allah. Nah syafaatul uzma itu diberikan pada orang-orang yang pada kelelep tadi, yang ngantri untuk hisabnya itu lama sekali. Nah tadi tanya lamanya gitu ya, lamanya mas 1 hari di akhirat itu berapa ribu tahun? 1000 tahun di dunia, masya Allah. Ngantri pak. Kemarin kita dengar cerita, ngelihat di TV orang ngantri beli minyak goreng itu aja rasanya udah melas banget ya pak. Berangkat ada yang habis subuh, ada yang sebelum subuh, dapatnya jam 9 pagi, itu pun cuma satu kantong ya, 2 liter. Nah, itu ngantrinya udah pasti capek. Nah, apalagi ini sambil tenggelam peluh. Nah, itu syafaat tadi ya, syafaat. Jadi kalau kita ada, nah itu syafaatul uzma diberikan pada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita menyesal sudah duluan, karena kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang dapat apa tadi? Naungan itu insya Allah. Nah, gantung kah hatinya di masjid? Ini kayaknya kalau di masjid pengennya cepet bubar aja, gimana tuh pak? Oh iya. Kalau dalam masjid aja udah nggak nyaman, pengennya cepet selesai taklim, selesai sholat ya gimana? Berarti belum gantung namanya masih. Masih ingat yang di luar. Loh iya. Kalau gantung itu betah di masjid, nggak seperti burung dalam sangkar, ya kan? Sangkarnya emas, tapi tetapnya pengen keluar. Masjid cakep kayak gini pak, tapi pengen nggak betah. Padahal rumahnya jangan-jangan nggak sebagus ini. Lihat kan? Rumah nggak sebagus ini kan, tapi lebih betah di rumahnya. Kenapa tuh? Berarti hatinya belum. Oh dalam masjid panas. Padahal udah pakai AC, pakai, ya kan? Nah itu. Oh kan panas hati. Panas hati. Enggak. Nah itu betul. Jadi ada orang yang bawaannya nggak betah ketika di masjid, kayak burung dalam sangkar. Padahal sangkar dari emas, pengennya keluar aja, pengen kabur aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah gantung di masjid, insya Allah ya akan betah lama-lama di masjid itu. Tuh. Apalagi kalau Ramadan ya, itikaf dan sebagainya itu. Syafaat tadi ya. Gitu. Lanjut. Berikutnya ya. Nah ini hilang. Fa'in tawalu sekarang ya. Fa'in udah tadi ya. Qul, katakan Nabi, ya ahli kitab, baik ahli kitab. Jadi seruannya pada waktu itu ada ahli kitab yang mereka adalah terdiri Yahudi dan Nasrani. Yahudi ahli kitab karena di tangannya ada kitab Taurat yang diturunkan Allah pada Nabi Musa alaihissalam. Ahli kitab dari kalangan apa? Nasrani adalah mereka yang di tangannya ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah itu hidup pada zaman Nabi. Di Mekah ada ya, itu orang-orang Nasrani. Di Madinah banyak orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu. Nah, diajak ya, ta'alau, kemari, sini gitu ya. Karena mesti memang ngajak mereka untuk kepada ila kalimatin sawain, pada kalimat yang sama, kalimat tauhid la ilaha illallah itu lebih mudah dibanding ngajak orang-orang musyrik yang di Mekah waktu itu nyembah apa? Patung-patung. Logikanya gimana pak? Kalau lebih mudah ngajak ahli kitab Yahudi dibanding dengan orang-orang musyrik di Mekah yang nyembah patung. Karena kalau ahli kitab dia sudah baca kitab, ya kan? Udah baca kitab, ya. Yang di kitab itu sama seruannya supaya kita menyembah Allah wahdah, ya kan? Gampang. Kalimatin sawanya kan di situ. Lebih mudah. Tapi nyatanya justru yang pada masa Islam dulu adalah orang-orang musyrik Mekah yang mereka nggak baca kitab, ya. Mereka nggak baca Taurat, nggak baca Injil, gitu ya. Nah ini masalah hidayah, masalah hidayah. Jadi mestinya mereka lebih mudah diajak dan iman duluan. Tapi nyatanya mereka yang menentang duluan, ya. Gara-gara apa? Bagian. Dengki. Dengki. Karena ternyata Nabi yang diinformasikan di Taurat dan Injil yang namanya Ahmad Muhammad itu dengan sifat-sifatnya yang jelas banget ada di situ. Ya, termasuk salah satunya apa? Tidak terima sedekah, ya, nggak makan barang sedekah atau zakat dan sebagainya. Itu cuma satu doang sebenarnya pak yang beda dengan persepsi mereka. Kalau namanya sama,
ciri-cirinya sama. Ternyata bukan dari orang Bani Israil itu doang sebenarnya. Itulah yang bikin bagian. Itu. Kalau bicara masalah iman, mestinya siapapun dan apapun, dari manapun suku dan bangsanya, kalau Allah yang mengangkat pasti sah dan benar, ya kan? Hak itu. Karena Allah kan yang ngangkat Nabi Muhammad jadi nabi. Ya, seperti itu. Nah, tapi rupanya mereka punya persepsi sendiri. Karena memang sudah kulino dari zaman dulunya, nabi-nabi itu rata-rata Bani Israil gitu ya, dari mulai Nabi Yakub dan seterusnya gitu kan. Tapi sebelumnya kan banyak nabi yang bukan dari Bani Israil, ya kan? Banyak. Termasuk nabi siapa? Di atasnya ada Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Solih, Nabi Hud, Nabi Nuh, ya kan? Itu kan bukan dari Bani Israil. Bukan Bani Israil, ya kan? Itu. Jadi mestinya lebih mudah mereka diajak pada kalimat yang sama. Itu kalimat kepada apa? Tauhid, menyembah Allah wahdah. Sama sawaim bainana wa bainakum, karena mereka sudah kenal Tuhan dari zaman dulunya. Seperti yang masuk Islam aja namanya siapa, Pak? Abdullah kan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti kan mereka ada namanya Abdullah ya. Itu orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah juga. Anaknya. Hanya bedanya yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia masuk Islam tapi dia munafik. Tapi kok anak yang namanya Abdullah bin Salul ini pemuda Yahudi yang masuk Islam dengan mukhlis, ikhlas, sempat membantu Nabi, gitu ya. Itu. Dan enggak satu dua ya, artinya mereka walaupun bukan orang Arab, namanya pakai nama Arab. Abdullah ini kan bahasa Arab, ya kan? Bukan bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Taurat. Bukan bahasa Injil ya. Kalau Injil Taurat kan Ibrani. Seperti itu. Kalau yang pakainya kayak Mikael, Yosef, itu kan bahasa Ibrani kan. Nah ini udah bahasa Arab. Karena memang lama mereka berdomisili di Yasrib ya, atau Madinah ya. Itu bahasanya pakai bahasa Arab. Namanya Abdullah ya, seperti itu. Jadi mereka sudah kenal Tuhan Allah sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk apa? Beriman. Makanya kalimat dari Allah di sini ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum, kepada kalimat yang sama di antara kita dan kalian, yaitu apa? Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain Allah, wala nusyrika, dan tidak mempersekutukan bi dengannya Allah syai' dengan sesuatu pun. Termasuk yang jadi objeknya adalah apa? Nabi yang mereka nobatkan sebagai putra Allah. Itu nggak patut ya, Nabi sekalipun itu ya. Walat takhidha ba'duna, ini termasuk sindiran langsung ya kepada mereka, di mana Yahudi juga memang menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan, yaitu siapa, Pak? Uzair ya, Uzair mereka nobatkan sebagai putra Allah, Uzair. Nanti kisahnya udah pernah kita bahas ya di bagian akhir surah Al-Baqarah ya. Kisah tentang apa? Matinya seorang yang telah mati 100 tahun kemudian dihidupkan lagi, ya kan? Itu Uzair, itu yang mereka nobatkan sebagai putra Tuhan, Uzair ibnullah ya. Kemudian juga menyindir mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai putra Allah. Ini suatu kesalahan. Nah, mestinya kalau memang Allah sebagai satu-satunya ilah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka tidak akan menjadikan ba'duna ba'dun arbaban min dunillah ya, tidak akan menjadikan sebagiannya akan sebagian lain ya dari manusia untuk dipertuhan ya, tidak mungkin mestinya seperti itu. Nah, fa'in tawallau, nah maka jika mereka berpaling, tidak mau diajak kepada apa? Meluruskan akidahnya ya, untuk mengesahkan Allah satu-satu sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka faqulu, maka ucapkanlah isyhadu. Nah, kita disuruh ngomong isyhadu, saksikanlah ya oleh kalian semua nih. Pokoknya sekarang saksikanlah, kami ngajak Mas Huda. Nah, kalau kamu nggak mau ya silakan gitu ya. Bi anna muslimun, bahasanya kami termasuk orang-orang yang muslim. Jadi kami nggak seperti kalian ya yang mempersekutukan Allah gitu ya. Ini istilahnya akhirnya endingnya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang buat kita,
Buat kita, untuk masing-masing kita udah belum menyampaikan kepada mereka, Pak, dakwah kepada ahli kitab, ya kan? Tapi sekarang memang ahli kitab juga gak ada ya, udah gak ada ahli kitab. Ya, mereka yang katanya megang Injil, Taurat juga Injilnya sudah bukan Injil Taurat yang asli, karena memang sudah nggak ada ya kalimat apa tadi, kalimat yang samanya sudah nggak ada, dihapus, ya kan, sudah diganti dengan Trinitas. Tentang Nabi Muhammad juga mereka sudah ganti, udah dihapus, bukan diganti, cuma dihapus ya, dihapus, sudah nggak ada. Itu artinya ahli kitab yang disebut Nabi oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad itu memang sudah nggak ada hari ini, ya, karena mereka hari ini sudah tidak lagi berpegang dengan kitab yang aslinya, ya, karena kitabnya sudah dirubah-rubah, sudah dibongkar, diganti dengan sesuai dengan keinginan mereka. Sumayuharrifunahu, mereka menggantinya, ya, sesuai dengan keinginan mereka, dibongkar, dipasang sesuai dengan tuntutan zamannya, termasuk pesanan-pesanan penguasa. Nah, seperti Nasrani Najran kan, itu kan memang dalam rangka mempertahankan pesanan-pesanan penguasa gitu. Jadi kalau penguasa itu luar biasa. Nah, kalau model-model ulama-ulamanya kayak Nasrani Najran tadi sudah bisa dibayar oleh penguasa, ya sudah, ya kan. Artinya ajarannya tidak akan sampai, karena dia akan berpihak kepada yang bayar. Nah, sekarang indikasinya sudah seperti itu, ya kan, hari ini nih, ya kan. Baik para ikhwan sekalian, alhamdulillah sedikit yang kita kaji, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa memotivasi dan merangsang kita untuk menggali lebih dalam lagi, ya, tentunya bisa kita tanyakan pada yang lain, baca tafsirnya gitu ya. Atau mungkin satu pertanyaan barangkali tutup nih, waktunya udah titit. Udah masuk ya? Baik, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.